Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Masih semangat nggak? Semoga masih semangat ya. Dan semoga kalian sehat selalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Amin. Teman-teman semua, gimana nih rasanya kembali lagi ke sekolah setelah sekian lama sekolah di rumah, terus gak boleh kemana-mana, gak bisa ketemu sama teman-teman. Terus akhirnya selama beberapa tahun ini ketemu lagi sama teman-teman yang mungkin kalian mungkin baru kenal atau udah lama kenal. Nah, jadi hari ini tuh kita kembali lagi di acara Talk School di YouTube SMA Negeri 1 Batu Jajar. Hari ini saya Regina tidak sendiri, akan tetapi akan ditemani oleh orang yang benar-benar hebat. Kalian penasaran gak sih? Oke, langsung aja. Jadi di sini aku tuh sama Dokter Ferdian. Gimana nih dokter, kabarnya sehat? Sehat, makasih Regina. Halo teman-teman. Iya. Izin membacakan prestasi yang udah dokter kasih Ya. nih. Jadi Dokter Ferdian ini benar-benar berprestasi banget nih teman-teman. Yang pertama, sebagai Ketua Bakti Sosial JMKI 2018 sampai 2019. Yang kedua adalah sebagai Kepala Divisi Kajian Strategi JMKI 2018 sampai 2019. Dan yang ketiga adalah Departemen Luar Negeri BEM FK Unjani tahun 2019 sampai 2020. Dr. Ferdian juga sebagai lulusan dari Fakultas Kedokteran Unjani dan Satuan Pendidikan tahun 2020 sampai sekarang sebagai dokter muda FK Unjani. Jadi hari ini kita akan membicarakan sebuah virus yang menjadi penyebab penyakit yang berbahaya, yaitu HIV. Gimana nih teman-teman, penasaran nggak? Kita langsung tanya-tanya aja yuk. Jadi dokter, banyak pertanyaan nih, karena akhir-akhir ini ramai dibicarakan, baik itu di koran, surat kabar, atau media sosial, mengenai angka HIV di Jawa Barat. Hal itu tentu membuat resah warga Jawa Barat kan? Memang HIV itu penyakit kayak gimana sih, sama sebahaya apa gitu sampai warga Jawa Barat itu resah? Oke. Jadi mari kita balik lagi ke definisi dulu ya dari HIV. HIV kaitannya dengan AIDS gitu kan. Jadi kalau HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus ini melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau AIDS itu adalah suatu tanda gejala yang telah terjadi infeksi HIV yang sudah bersifat lama gitu. Jadi kenapa bisa menyebabkan penyakit ini berbahaya itu adalah kalau HIV itu kan menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, kalau misalnya sistem pertahanan tubuh manusia kita diserang oleh virus ini dan nggak ada sistem pertahanan tubuh, kalau kita terkena penyakit apapun nanti, kita nggak punya sistem pertahanan tubuh lagi dong. Nah, kalau kayak gitu berarti kita gampang mudah sakit. Nah, HIV sama AIDS ini itu berbeda, harus diingatkan kembali. Kenapa? HIV itu bisa aja positif, sedangkan AIDS itu belum tentu positif. Akan tetapi, kalau AIDS itu positif, HIV pasti tentu positif. Kenapa penyakit ini bisa menyebabkan kasus yang harus kita pandangi adalah dari tahun 2017, data dari Indonesia itu sebanyak 845 juta penduduk Indonesia terkena ini. Dan yang baru-baru ini nih, tahun 2022, di Bandung udah terkena yang screening HIV positif itu 46 orang, dan di Cimahi sendiri 2022 ini 23 orang yang terkena. Jadi kayak gitu. Berarti serem banget nih ya dokter. Langsung aja nih kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa aja sih gejala yang timbul dari seseorang yang mengidap penyakit HIV? Oke. Orang yang terkena HIV gak akan tentu menimbulkan gejala. Nah, itu yang harus diwaspadai dari HIV. Jadi HIV itu kalau kita terkena gak akan langsung menimbulkan gejala. Jadi biasanya gejalanya tuh atau bisa mencapai tahap AIDS ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bisa sampai 5-10 tahun. Jadi begitu lamanya sampai terkena AIDS atau bisa menimbulkan gejala. Nah, kalau dari fase-fase dari HIV itu sendiri ada yang disebut fase awal. Fase awal itu terkena HIV masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ada yang namanya fase window period. Jadi window period itu kita masuk tanpa gejala. Nah, ketika sudah window period ini, ada yang namakan fase end yang terakhir tadi dan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau gejala-gejala biasanya apa aja sih yang muncul?
Yang pertama tadi bisa aja muncul, bisa aja enggak. Kalaupun muncul waktu awal-awal bisa seperti kayak flu biasa aja. Jadi kita benar-benar nggak bisa membedakan HIV, orang yang HIV positif dengan orang yang nggak terkena HIV. Jadi sama-sama aja. Akan tetapi kalau misalnya HIV kita positif, lama kelamaan tidak terdeteksi oleh kita, nanti akan menyebabkan beberapa gejala-gejala yang lain. Misalnya demam, bisa diare yang terus menerus dan lama nggak sembuh-sembuh, batuk sama sesak napas yang nggak sembuh-sembuh, bisa penurunan berat badan, bisa juga timbul bercak-bercak di sekitar lidah dan mulut. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin untuk pencegahannya itu bisa dari diri kita sendiri ya dok, ya lebih hati-hati aja gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi gimana sih penularan virus ini bisa terjadi? Oke. Jadi penularan HIV ini cukup simpel, cuma 3. Yang pertama dari cairan kelamin. Mau itu cairan kelamin laki-laki maupun perempuan. Nah, cairan kelamin laki-laki dan perempuan bagaimana kita bisa terkena? Yaitu dengan cara hubungan seksual. Mau itu sesama seksual atau homoseksual, laki-laki perempuan ataupun heteroseksual, perempuan dan laki-laki. Itu yang pertama, cairan kelamin. Yang kedua dari darah. Dari darah bisa lewat mana aja? Bisa lewat contohnya dari suntikan. Sebagai suntikan contohnya pemakaian tato, tindik, atau alat-alat medis sekalipun yang tidak dibersihkan. Itu bisa menyebabkan penularan dari darah. Selain itu, yang ketiganya ada dari ibu hamil atau bukan ibu hamil, lebih ke ibu ke anaknya, di mana ibu hamil tersebut bisa menularkan secara ketika kehamilan, persalinan, maupun menyusui. Jadi seperti itu cara penularannya. Berarti untuk penularan virus ini itu berkaitan dengan kenakalan remaja ya dok ya di kita. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan? Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya penyakit ini sampai saat ini belum dapat diobati ataupun vaksinnya belum ada. Jadi satu-satunya kalau orang yang terkena HIV positif itu cara lebih tepatnya bukan mengobati tapi mengurangi si tanda gejala si penyakit tersebut. Jadi ada yang namanya obat antiretrovirus. Jadi ini tuh menghentikan replikasi atau pembelahan dari virus HIV ini. Jadi bukan mengobati. Jadi seorang yang kena HIV positif sekali terkena nggak akan bisa sampai negatif. Jadi akan terus menerus menjadi positif. Jadi sampai saat ini salah satu yang harus diwaspadai adalah ketika orang terkena HIV positif nggak akan bisa sembuh, akan tetapi bisa dikurangi dampak-dampaknya gitu. Jadi teman-teman semua nih jangan mau jadi terkena virus HIV ini karena emang benar-benar belum ada obatnya gitu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam menjalani hidup. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Jika terdapat seseorang yang terinfeksi virus ini, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus kita lakukan selaku temannya? Oke. Pertama berarti orang yang terkena virusnya dulu ya. Ya. Orang yang terkena virusnya itu pertama silahkan berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Mau itu ke klinik, mau itu ke bidan, mau itu ke puskesmas, mau itu ke dokter rumah sakit, silahkan kemanapun diterima gitu. Cara mengetahui kalian HIV positif atau enggak dengan cara nanti ada pertanyaan screening atau pertanyaan-pertanyaan dan ada cek darah. Akan tetapi pertama kali ketika di screening tersebut belum tentu hasilnya HIV negatif itu bisa disebut negatif. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan ada window period itu, jadi kita belum bisa mengetahui nih si virusnya tuh pinter bersembunyi gitu. Jadi kita nggak bisa tahu dia positif atau negatif sehingga beberapa bulan kemudian bakalan dicek lagi. Nah, sebagai teman-teman yang harus mensupport dari orang yang terkena HIV ini dengan cara pertama jangan jauhi teman-temannya harus mendukung. Ada istilah kalau kita manggilnya itu ODHA, yaitu orang dengan HIV AIDS. Nah yang kayak gitu tuh kita harus saling support. Jadi jangan, kan si HIV itu menularnya cuma dengan 3 cara tadi kan. Jadi teman-teman semua jangan takut dengan orang-orang yang terkena HIV. Jadi kita harus benar-benar merangkul, malah kita harus membantu teman-teman yang terkena HIV positif itu agar mereka tidak ngedown gitu. Tuh teman-teman dengerin ya, HIV aja virusnya pinter, masa kita enggak sih? Nah kita langsung aja nih udah ke pertanyaan terakhir. Dokter, ada nggak sih
tips dan trik agar kita terhindar dari virus ini? Oke. Jadi untuk pencegahan, lebih ke pencegahan ya Iya. pertanyaannya. Jadi pencegahan dari rekomendasi dari WHO itu ada 5 yang cukup kita ingat-ingat. 5 itu adalah A B C D E. Ya, A-nya itu adalah abstinence. Abstinence itu adalah tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Ingat ya, sebelum menikah ya teman-teman. Kalau sudah menikah silahkan berhubungan seksual dengan suami istri yang sah. Yang kedua, be faithful. B. Ketika Anda sudah menikah, jangan sampai Anda berganti-ganti pasangan karena itu bisa menularkan resiko infeksi HIV itu. Yang ketiga, C. C itu adalah kondom. Kondom ini teman-teman harus udah mulai lumrah dengan hal-hal kondom. Soalnya kenapa ini termasuk ke dalam kesehatan reproduksi yang harus sudah kalian teman-teman ketahui. Jadi kondom ini juga mencegah kenanya HIV. Yang ketiga D, yaitu drugs. Drugs ini dalam pengobatan seperti narkoba, suntik-suntikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Cara penularan bisa lewat tato, bisa lewat tindik, itu pun bisa mencegah. Yang terakhir ada E, yaitu education atau environment. Education atau environment ini adalah edukasi lebih ke kalau kalian teman-teman udah mengetahui HIV AIDS itu seperti apa, maka sebarkanlah, luaskanlah si teman-teman yang belum tahu agar mengetahui HIV AIDS ini agar kita bisa mencegahnya bersama-sama. Mungkin seperti itu. Oke, berarti tips dan triknya adalah jangan lupa sama A, B, C, D, E. Nah, teman-teman semua, akhirnya jadi kita tahu nih apa sih bahayanya virus ini sampai membuat resah warga Jawa Barat, bahkan warga se-Indonesia. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Amin. Mungkin sekian dari saya Regina dan Dr. Ferdian. Ketemu lagi nanti. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau HIV itu berbahaya dan pencegahannya bisa dengan ABCDE. Dadah.